gerak. Angkat depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anaknya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak hadir hari ini, Nak? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini hadir semua. Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita awali membaca surat Al-Ikhlas. Silakan. Dimulai. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang jujur. Apa itu jujur? Nak? Apa itu jujur? Apa itu jujur? Ada yang masih ingat apa itu jujur? Ya, silakan Nadine. Jujur adalah melakukan atau mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya tanpa ada kebohongan. Iya, bagus. Kita akan selalu. Ada yang bisa menambahkan? Apa itu jujur, Nak? Ada yang bisa menambahkan yang lain? Apa itu jujur? Ada? Ada yang bisa menambahkan apa itu jujur? Ayo, coba. Jujur artinya adalah sikap yang berhati, menyatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi fakta. Ya, bagus. Jawaban dari kakak. Jadi jujur itu adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataan.
Al-Imam dan An-Nisa ayat 136 sebagai dasar dalam menerapkan beriman kepada Allah melalui presentasi, demonstrasi, dan bersimulasi. Jadi itu tujuan kita dalam mempelajari pertemuan yang pertama ini. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah serta hikmahnya. Sebelumnya kalian amati dulu video yang ibu tayangkan ini. Silakan kalian amati video yang kita tayangkan ini. Kalian buat video presentasi dari pengamatan video ini. Kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV, tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah roket yang aktif. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati. Nah, dari video tadi silakan kalian buat video rekaman. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi materi yang kita bahas tentang makna beriman kepada malaikat Allah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah beserta hikmahnya. Yang pertama yang perlu dijelaskan masalah kompetisi dasarnya. Kompetisi dasarnya yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat atau 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, adapun tujuan kita mempelajari
makna beriman kepada malaikat Allah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mampu mengaitkan contoh-contoh perilaku berdasarkan Al-Baqarah ayat 285 dan An-Nisa ayat 136 sebagai dasar dalam menerapkan beriman kepada malaikat Allah melalui presentasi, demonstrasi, dan bersimulasi. Itu tujuan yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah. Jadi iman kepada malaikat Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat Allah itu adalah fardu ain atau wajib. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi hikmahnya itu nak menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Jadi kita di dalam berbuat, di dalam berucap itu kita berhati-hati nak. Karena kita selalu diawasi oleh malaikat. Malaikat siapa yang mencatat amal baik? Malaikat Raqib. Siapa nama malaikat yang mencatat perbuatan yang buruk? Malaikat Atid. Terus yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Jadi menambah ilmu kita nak bahwasannya Allah itu selain menciptakan yang nyata, ada juga ciptaannya yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Terus selanjutnya yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat manusia memperoleh banyak karunia. Yang memberi rezeki siapa? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Yang memberi rezeki kepada manusia? Malaikat Mikail. Terus yang kelima, menambah semangat ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jadi kita melakukan ibadah itu ikhlas, bukan karena orang lain. Ya, karena kita ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Jadi di sini menumbuhkan rasa cinta. Jadi cinta kita itu untuk beramal soleh. Karena kenapa? Karena dengan beramal soleh berarti banyak kebaikan yang kita lakukan, yang dicatat oleh malaikat Raqib. Terus yang ke-7, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Jadi kita diwajibkan untuk berusaha. Berusaha kenapa nak kita berusaha? Untuk mencari rezeki. Rezeki itu diturunkan Allah kepada malaikat siapa? Malaikat Mikail. Jadi kita harus berusaha. Biar malaikat Mikail menurunkan rezekinya kepada kita.
Kita lanjutkan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kapanpun malaikat pasti mengawasi kita. Jadi kita berkata harus jujur, berbuat harus jujur. Kenapa harus itu kita lakukan, nak? Karena malaikat itu selalu mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa itu hukum Allah itu? Ada yang bisa jawab? Apa itu hukum Allah itu? Ya? Apa itu hukum Allah? Ya? Apa itu hukum Allah? Apabila kita menjalankannya, akan mendapat apa? Kalau kita menjauhinya, akan mendapat apa? Kalau kita melakukannya, akan mendapatkan. Ayo, jangan diputar-putar ya. Hukum Allah itu apabila kita menjalankan perintahnya, kita akan mendapat pahala. Ya, jadi larangannya kita jauhi, biar kita terhindar dari perbuatan dosa. Selanjutnya melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, tugas kalian sebagai pelajar harus tanggung jawab dengan tugas yang kita emban sebagai pelajar dengan penuh ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jadi tugas kalian sebagai pelajar itu ikhlas dalam menuntut ilmu dan bertanggung jawab betul-betul mencerminkan bahwasanya kita seorang pelajar. Terus yang kelima, yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kita sebelum berbuat itulah kita hati-hati. Ya, sebelum kita berkata dan berbuat itu kita hati-hati. Ya. Karena kenapa kita harus berhati-hati? Karena kita takut, ya. Nanti kalau kita melakukan hal-hal yang di luar, ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, yang mencatat malaikat atid. Makanya kita harus ekstra hati-hati di dalam berbuat itu, kita pikir matang betul. Ya, di dalam berbuat maupun perbuatan. Perbuatan dan perkataan kita harus ekstra hati-hati karena malaikat selalu mencatat kita setiap saat. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberi bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, ini artinya kita ada namanya kepedulian sosial. Ya, merasakan seseorang itu yang membutuhkan ya, bantuan orang lain. Jadi kita merasa ada rasa empati. Ya, bagaimana perasaan orang lain itu? Ya, seperti itu juga kita akan merasakannya. Kalau ya seseorang itu membutuhkan suatu bantuan. Jadi di sini kita dituntut untuk kepedulian sosial. Jadi membantu orang yang memang betul membutuhkan bantuan. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan pada lingkungan. Contohnya apa ini? Perilaku yang kita lakukan itu bisa menjadi suri teladan di dalam lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita berinfak setiap Jumat. Nah, yang kita laksanakan setiap Jumat itu. Kalian kan setiap Jumat itu berinfak. Nah, dengan berinfak itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat yang perlu bantuan kita. Jadi banyak-banyaklah kita berinfak karena dengan berinfak itu akan menjadikan kita orang yang suka bersosial atau menjadikan kita orang yang sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Kita yakin nak ya, kita ini orangnya ya tidak luput dari hilaf dan sholat. Jadi kita manusia itu tidak luput dari hilaf dan salah. Jadi kita
Dengan kesalahan itu, mari kita perbaiki diri, mari kita koreksi diri, agar dari waktu ke waktu kita itu akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita koreksi diri kita, ya. Kita koreksi diri kita agar kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Nah, kita berusaha betul nih. Kalau bisa jangan pernah kita melakukan suatu perbuatan yang buruk. Itu mulai dari ucapan, mulai dari perkataan. Kita selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang buruk. Berusaha. Kalaupun itu terjadi, ya mari tadi Ibu katakan tadi, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau kita selama ini banyak melakukan satu kesalahan, banyak melakukan satu keburukan, ya mari kita perbaiki. Dengan cara apa, Nak? Dengan cara apa memperbaikinya? Ya, meminta ampun kepada Allah. Dalam artian kita bertaubat, tidak mau melakukan hal yang salah atau hal yang sama. Yang terakhir, tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan itu, Nak, jangan sifatnya pamer. Pamer itu apa? Pamer itu kita berbuat itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuan kita berbuat baik itu, Nak, apa? Untuk mencari ridhonya Allah, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan kita beribadah, tujuan kita berbuat baik itu untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Itu ditekadkan betul, Nak, ya. Kalau kita beribadah, kalau kita berbuat baik, itu untuk mencari ridhonya Allah, agar selamat dunia dan akhirat. Teman-teman, tentang yang diamati dari kita tadi, Nak, ya. Nanti dikumpulkan. Selanjutnya, dari tayangan video tadi, apa itu malaikat? Apa malaikat itu? Dari penayangan tadi, dari penayangan video tadi, apa itu malaikat? Ya, silakan. Ya, bagus. Jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib. Yang gaib itu apa, Nak? Yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan seluruh perintahnya. Terus mengapa kita beriman kepada malaikat itu? Mengapa kita beriman kepada malaikat? Ya, silakan. Dari dunia. Jadi, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Karena kita meyakini bahwa keberadaan malaikat itu memang ada. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat itu, Nak? Bagaimana kita beriman kepada malaikat itu? Bagaimana? Bagaimana kita mengimani? Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat
kebaikan ini. Untuk apa maknanya? Kita mempelajari tentang malaikat ini. Maknanya supaya kita menjadikan pribadi kita sebagai apa? Pribadi kita sebagai apa, nak? Pribadi yang selalu taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena malaikat selalu mengawasi kita. Itu makanya menjadikan pribadi kita itu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita merasa selalu diawasi malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid. Sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Sekarang ada yang sudah tahu apa itu mana? Iman? Ya, silakan. Ya. Nah, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menambahkan yang lain? Jadi iman itu meyakini atau percaya. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati. Yang mengatakan kuat. Yang mengatakan di mana, nak? Di hati. Di hati. Yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itulah namanya iman. Nah, kalau iman itu percaya atau meyakini, sekarang imannya apa artinya beriman kepada malaikat Allah? Ya, silakan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Bagus, jawaban dari Naura. Jadi, beriman kepada malaikat itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat itu sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Kita lanjutkan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama apa? Coba dulu, yang pertama apa? Contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Coba dulu. Yang pertama apa? Perkataan? Perkataan dulu? Ya, bagus. Yang kedua, yang lain? Yang kedua? Ya, bagus. Yang kedua, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga? Lalu menjaga sikap. Nah, melaksanakan tugas yang diimban dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Yang kelima, Memiliki rasa empati. memiliki rasa empati terhadap orang lain. Jadi empati ini ada rasa kita merasakan perasaan orang lain yang membutuhkan. Jadi kepedulian sosial. Terus yang keenam? Yang keenam apa, nak? Tidak sombong dalam berbuat kebaikan. Tidak sombong dan riak. Riak itu apa? Pamer. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu tidak usah pamer dan sombong. Ya? Tidak usah pamer dan sombong. Terus yang terakhir apa? Selalu berusaha untuk mencari dan memohon hidayah kepada
beriman kepada malaikat. Yang pertama, dia harus menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi dengan beriman kepada malaikat itu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran kepada kita bahwa Allah itu menciptakan sesuatu, wujudnya ada yang baik dan ada yang nyata. Terus selanjutnya, menambah rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena kita yakin bahwa malaikat itu maha. Selanjutnya, menambah semangat kita dalam beribadah. Artinya akan meningkatkan ibadah kita karena kita memang yakin bahwa malaikat itu maha. Nah, sekarang ibu bagi kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi. Yang kelompok 1 itu membahas tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Terus kelompok 2 itu membahas tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat. Selesai kalian berdiskusi, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Kelompok yang lain silakan menanggapi. Silakan nak. Terus tadi. Dekat sikit juga. Dah. Ini kan deskripsi penyampaian materi. Ya, foto kan.
Ini emang pendek. Videonya. Nanti sambung lagi kan? Nanti sambung lagi. Sejauh video. Iya. Nggak berapa menit tuh? 24. Iya nih. Iya. Lalu. Yo ini kelak dato LKPD bi. Ada kelak tuh. Nih yang jawab di bawah. Belum tutup belum. Kan sudah berbatas ini Wi. Bagian kelompok kan presentasi. Sudah presentasi ada pertanyaan kelak. Nah, pertanyaan disimpulkan baru dia jawab ini. Oh iya. Masih panjang kan? Iya. Duduk Cik. Kalau sudah selesai, kita presentasikan kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dia presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti iman secara bahasa dan istilah. Menurut secara bahasa, berarti percaya. Menurut istilah, iman adalah pembenaran dan keyakinan dengan hati, bersama dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. B. Pengertian beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang bertugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan kelompok 2 yang menanggapi. Silakan.
sebagai makhluk yang gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Terus selanjutnya contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama apa? Berkata dan berbuat jujur dimanapun dan kapanpun, ya. Karena kita yakin bahwa malaikat selalu mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan ikhlas. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati. Empati itu kepedulian sosial terhadap orang lain. Yang ketujuh, yang keenam, perilaku yang ditampilkan menjadi suri teladan dalam lingkungan. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong dan riak dalam berbuat kebaikan. Sekarang silakan kalian perhatikan pertanyaan dari Ibu. Ya. Yang bisa nanti langsung mengajukan tangannya. Ya. Yang pertama, ya, mengapa malaikat itu selalu taat sedangkan manusia tidak? Silakan Naura. Silakan Naura. Karena malaikat selalu taat kepada Allah, karena malaikat diciptakan tanpa diberi nafsu sehingga dapat fokus pada Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, bagus. Jadi malaikat itu kenapa dia selalu taat kepada Allah, Nak? Kenapa dia selalu taat? Karena dia tidak memiliki nafsu. Kalau manusia memiliki nafsu. Karena malaikat tidak memiliki nafsu, maka malaikat itu fokus di dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Terus yang kedua, apa makna beriman kepada malaikat Allah? Silakan Bunia. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini, mempercayai dan memperhilangkan di dalam hati yang lisan dan perbuatan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat dan tugas tertentu. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Jadi makna beriman kepada malaikat itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang ketiga, apa saja contoh dari perilaku beriman kepada malaikat? Ya, silakan Nadir. Di antaranya adalah 1. Berkata dan berbuat yang jujur. 2. Berusaha menyiapkan diri untuk kematian. 3. Selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. 4. Selalu memohon kepada Allah untuk dijauhi dari api neraka. 5.
kepada malaikat akan mendapat pahala dan jika tidak beriman kepada malaikat akan berdosa. Iya, bagus jawaban dari Seralam. Jadi, mengapa kita harus beriman kepada malaikat itu, nah? Karena apa? Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? Karena mengimani malaikat Allah itu hukumnya fardu ain atau wajib yang sudah ada dasar hukumnya atau yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Sekarang ada soal yang kalian jawab, ya. Nanti setelah selesai kalian kumpulkan ayat ini satu-satu, ditulis namanya. Jawab silahkan. Ya, terus nama langsung silang. Silakan langsung jawab, tulis namanya di atas. Tulis namanya masing-masing ya. Ya. Kurang? Nah, tulis nama tulis. Tulis namanya. Jawab langsung silang ya. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai. Silakan. Yang sudah selesai kumpulnya.
Silakan, sudah. Kalau sudah selesai, Ibu lihat dari jawaban kalian semuanya alhamdulillah bisa. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian baca ulang tentang beriman kepada malaikat Allah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah dengan cara meringkas materi minggu depan dikumpulkan sebelum kita mempelajari dakwah Rasul periode Madinah. Jadi untuk bahasa kita ya, sebelum kita mempelajari pertemuan kedua, Ibu ulangi lagi sebelum dikumpulkan tugas rasulnya itu, sebelum kita melanjutkan pertemuan kedua tentang ayat yang mengungkapkan nama dan tugas malaikat untuk pertemuan yang minggu kedua. Ya, minggu kedua. Untuk itu pada pertemuan hari ini cukup batas di sini saja. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa dimulai.